Ini adalah Doni. Doni adalah seorang pegawai Bea dan Cukai yang bekerja di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk. Ini adalah Pak Agung. Pak Agung adalah salah seorang produsen kulit kambing mentah. Suatu hari, Pak Agung bercerita pada Doni tentang keinginannya melakukan ekspor produknya. Dia bertanya, bagaimana sih prosedur dalam melakukan ekspor? Apakah ada biaya yang dikenakan? Eits, sebelum kita melanjutkan mengenai pembahasan, kita harus mengetahui apa itu ekspor. Menurut pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Pabean. Jadi, semua barang yang keluar dari daerah pabean merupakan barang ekspor, baik itu barang pribadi yang diangkut menggunakan pesawat terbang, hingga barang-barang yang diangkut menggunakan kapal kontainer. Jadi, bagaimana sih prosedurnya? Pak Agung, sebagai seorang eksportir, harus mengajukan PEB atau pemberitahuan ekspor barang ditambah dokumen pelengkap pabean seperti invoice dan packing list ke kantor pabean pemuatan melalui modul PEB. PEB disampaikan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang dimasukkan ke kawasan pabean pemuatan. Selanjutnya, dilakukan penelitian ketentuan larangan atau pembatasan, penelitian kelengkapan data PEB, dan pembayaran bea keluar. Lalu, atas barang ekspor tersebut dilakukan penjaluran, yaitu jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau berarti barang ekspor dapat langsung diterbitkan NPE atau Nota Pelayanan Ekspor. Sedangkan jalur merah berarti harus dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor dan apabila telah sesuai, dapat diterbitkan NPE. Mengapa perlu dilakukan pemeriksaan fisik? Yang pertama, menjamin kepastian barang ekspor sesuai dengan pemberitahuan pabean. Yang kedua, memastikan barang yang dilarang atau dibatasi diekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, memastikan tidak ada penyelundupan barang ekspor. Dan yang terakhir, sebagai dasar perhitungan bea keluar. Lalu, apakah semua barang ekspor dikenakan bea keluar? Tidak. Bea keluar hanya dikenakan terhadap komunitas sebagai berikut. Yang pertama ada produk hasil pengolahan mineral logam dan produk mineral logam kriteria tertentu. Lalu ada kulit, kayu, CPO dan turunannya, dan yang terakhir adalah biji kakao. Jadi, bagaimana dengan produk Pak Agung? Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2018, produk yang dikenakan bea keluar adalah jangat dan kulit mentah, jangat dan kulit pickle, dan kulit disamak atau wet blue. Produk tersebut merupakan kulit dari hewan, sapi dan kerbau, biri-biri, dan kambing. Kulit mentah adalah kulit hewan yang masih dalam keadaan segar atau awetan yang belum disamak. Pengawetannya dilakukan dengan cara dijemur pada sinar matahari atau diawetkan dengan garam. Kulit pickle adalah kulit mentah yang sudah diproses sampai pengasaman. Daya tahan simpannya kurang lebih 1 tahun asalkan pH dikontrol kurang lebih di 2,5. Kulit wet blue adalah kulit yang disamak dengan bahan penyamak kromium sulfat. Masih dalam keadaan basah dan belum disempurnakan. Penyamakannya menghasilkan kulit yang lebih lembut dan lebih tahan terhadap panas yang tinggi. Kekuatan tariknya lebih tinggi dan hasilnya akan lebih baik bila dilakukan pengecatan. Dikarenakan produk Pak Agung adalah kulit kambing mentah, maka harus dilakukan pemeriksaan fisik dan pembayaran bea keluar. Pemeriksaan fisik kulit terdiri dari pemeriksaan jumlah dan pemeriksaan jenis. Selain itu, terdapat juga pemeriksaan kulit di lapangan untuk mengidentifikasi kulit asli atau sintetis, yaitu dengan melakukan uji bakar dan uji resap. Pada uji bakar, kulit asli akan tercium bau kulit, protein, atau rambut terbakar. Sedangkan kulit sintetis akan tercium bau plastik terbakar. Lalu, pada uji resap, kulit asli akan terlihat lebih menyerap minyak
dibandingkan kulit sintetis yang tidak dapat menyerap minyak. Untuk pemeriksaan jenis kulit, perlu diambil contoh minimal 30 x 30 cm untuk pengujian di lab BLBC. Apabila ada surat keterangan asal dan jenis kulit, dapat dikirimkan bersama dengan contoh untuk membantu pengujian. Untuk perhitungan bea keluar pada produk Pak Agung, digunakan tarif spesifik. Artinya, bea keluar didapat dengan mengalihkan harga patokan ekspor atau HPE dengan jumlah barang dan kurs pajak. Lalu untuk HPE dapat dilihat di Permendagri 75 tahun 2020. Berikut adalah contoh perhitungan bea keluar. Dengan mengalihkan faktor-faktor yang berlaku, maka Pak Agung harus membayar bea keluar sebesar Rp11.600.000. Adanya modus dilakukan eksportir untuk menghindari agar produk ekspornya tidak dikenakan bea keluar. Modus yang ditemukan yaitu melaporkan HS code yang tidak sesuai dengan kondisi atau jenis barang sebenarnya. Solusinya adalah petugas pemeriksa bea cukai di lapangan harus dibekali dengan kompetensi teknis dalam menganalisa dan membedakan jenis-jenis barang ekspornya, khususnya untuk komoditas kulit. Setelah mendapat penjelasan dari Doni, sekarang Pak Agung paham dan berniat untuk melakukan ekspor produknya. Dengan begitu, Pak Agung dapat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi di Indonesia.